Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak masuk. Mau duduk di sebelah mana Kak Nina? Di sini ya. Oke, silakan. Saya duduk di sebelah sini ya. Oke. Gimana nih Kak Nina? Sudah nyaman kan duduknya? Sudah. Oke. Gimana kabarnya nih hari ini Kak Nina? Alhamdulillah baik. Ini tadi Kak Nina habis ada perkuliahan kah atau gimana? Ada habis sudah perkuliahan. Berarti ini tadi habis perkuliahan langsung datang menemui saya ya? Iya. Oke. Saya senang sekali loh kedatangan sama Kak Nina hari ini. Karena kan kayak ya mungkin Kak Nina lagi sibuk-sibuknya mungkin sekarang ya kuliah semester 5. Iya. Gimana nih rasanya Kak semester 5? Pusing sama mata kuliahnya, praktek-praktek juga kan. Jadi kayak padat banget di semester 5 tuh. Iya sih memang semester 5 itu emang lagi sibuk-sibuknya gitu Iya. ya. Tapi masih aman kan Kak? Aman masih aman. Oke. Oh ya Kak Nina ini masih ikut organisasi kan di semester 5 ini? Masih ikut. Masih ikut yang 2 organisasi itu ya? Iya, masih ikut yang 2 organisasi kemarin. Oke, berarti sekarang Kak Ina sudah menjabat sebagai apa nih? Apakah sama tetap sekretaris di organisasi satunya atau gimana? Kalau di Hima, iya jadi sekretaris 1 sekarang. Kalau misalnya di UKM jadi anggota begitu. Oke. Gimana nih? Apakah sekarang sudah punya adik nih di Hima kan? Punya sekretaris Iya. Gimana? Apakah sudah terasa kayak membimbing adiknya gitu? Susah nggak? Iya, kayak ya di sisi lain kayak merasa terbantu, jadi akhirnya kayak bisa membagi apa ya, job desk-nya itu tadi gitu kan ya. Tapi kayak ya mulai ngebimbing adiknya itu tadi sih. Tapi susah nggak Kak mesti ngebimbing adiknya gitu? Apalagi kan kayak mungkin nggak ada pengalaman jadi sekretaris kan sekretaris kan kayak termasuk posisi yang susah gitu kan Kak. Nggak semua orang bisa gitu. Kalau susah sih kayak nggak juga ya, karena kan anaknya juga nurut kalau bisa dibilangin, tapi ya belajar sedikit-sedikit kayak gitulah. Oke, berarti mau belajar gitu ya Iya. Kak ya adiknya? Iya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, mungkin saya tahu Kak Ina datang ke sini bukan hanya ingin bercerita tentang kegiatannya sehari-hari gitu kan. Pastinya Kak Ina datang ke sini ingin membagikan cerita kepada saya. Apakah benar? Iya, benar. Oke, sebelum Kak Ina menceritakan permasalahan dari Kak Ina, saya izin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya saya di sini sebagai konselor, jadi saya di sini hanya sebagai fasilitator begitu ya Kak Ina. Jadi apapun itu keputusannya itu tetap berada di tangan Kak Ina sebagai konseling, gitu ya. Oke. Lalu saya minta tolong kerjasamanya Kak Nina agar Kak Nina ini bisa terbuka kepada saya, jadi kayak tidak ada yang ditutupi begitu ya Kak Ina. Jadi kayak jangan ragu untuk bercerita apapun itu, keluarkan ceritanya, nggak apa-apa karena di sini kita hanya berdua, jadi hanya Kak Nina dan saya saja yang tahu ceritanya, gitu ya. Oke, untuk hari ini kemungkinan saya hanya ada waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Apakah Kak Nina keberatan? Jika Kak Nina keberatan, mungkin kita bisa reschedule ulang. Cukup sih 30 menit, 15 sampai 30 menit itu. Oke, berarti cukup ya Kak ya? Iya, cukup. Oke, mungkin Kak Rina sudah siap mau menceritakan permasalahannya? Sudah. Oke, silakan Kak Rina. Jadi saya kan ikut organisasi nih ya Kak. Jadi sekretaris 1. Kan kalau misalnya di organisasi itu kan kayak ada acara-acara gitu kan ya. Nah, setiap acara itu kan kayak setiap selesai acara itu kan pasti ada evaluasi. Jadi kayak setiap anggota itu mengevaluasi satu sama lain kayak gitu loh. Tapi di sini tuh kayak ada satu anggota yang kalau misalnya ngevaluasi orang lain itu kayak bahasanya tuh nggak enak didengar. Terus kayak nada tinggi. Jadi kayak kalau misalnya yang denger itu bisa saja mungkin sakit hati kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya anggota ini dievaluasi sama yang lain, itu kayak nggak terima. Oke, kalau boleh tahu ini anggota yang mengkritik Kak Nina ini, itu apakah teman seangkatannya Kak Nina ataukah dari kakak tingkat nih? Kan kalau organisasi biasanya kan ada 2 angkatan begitu ya Kak Nina ya? Kakak tingkat sih.
Oh, Kak Tika. Iya. Oke. Lalu ketika Kak Nina dikritik nih sama Kak Tingkat, apakah ada kayak perasaannya Kak Nina mungkin kayak kesel, marah atau bagaimana? Kesel sih kalau misalnya dikritik kan pasti kayak kesel, tapi kalau misalnya kayak mungkin kalau misalnya kayak kesalahan saya ya, saya mungkin kayak memperbaiki lagi ke depannya gitu loh. Tapi yang saya nggak apa ya, kayak bikin marah ke orang ini adalah kalau misalnya saya ini kayak ada di acara satu gitu ya, kesalahan saya itu ada di acara satu, tapi kalau misalnya ada di acara berikutnya, evaluasi di acara berikutnya, itu kesalahan saya yang sebelumnya itu pasti dibawa lagi. Kayak jadi kayak bikin jengkel ke orangnya kayak gitu. Oke, berarti intinya Kak Nina ini beberapa kali dikritik dengan orang yang sama begitu ya Kak ya? Iya. Oke, lalu setahu Kak Nina nih, apakah orang ini tuh mengkritik Kak Nina ini eh, hanya di Kak Nina saja? Apakah di semua orang yang berada di organisasi itu juga mengalami hal yang sama? Enggak di saya saja sih, kayak di teman-teman saya juga kena kritik juga, kayak bahasa yang nggak enak kayak gitu juga. Kadang juga kritikannya kayak saling apa ya, kayak menyalahkan gitu loh, menyalahkan anggotanya tersebut. Padahal walaupun itu bukan kesalahan anggotanya itu ya, tapi kayak teman-teman saya juga kena akan kritikan itu. Oke, lalu Kak Nina ini merasa nggak bahwasanya memang kritikan yang dilontarkan ini itu benar murni karena kesalahan Kak Nina? Apa kayak ada beberapa itu mungkin nggak dari Kak Nina saja yang salah begitu? Ada beberapa itu kayak memang kesalahan saya. Jadi kayak kalau misalnya kesalahan saya ya saya terima aja kritiknya. Tapi di beberapa waktu itu kayak bukan kesalahan saya, tapi yang kena juga saya kayak gitu. Contohnya gimana nih Kak? Jadi kayak kalau misalnya maju surat nih ya, kalau di sekretaris, kalau misalnya saya jadi sekretarisnya itu kan kayak pasti bikin satu grup. Nah isinya itu kan ada ketum, ketua umum, ketua pelaksana, sama sekretaris tersebut kan. Setiap selesai bikin surat itu pasti saya kirim ke grup sekretaris, minta buat dicek. Mungkin kalau misalnya ada detail yang saya nggak teliti atau mungkin ada titik koma yang salah atau titik koma yang kurang, itu saya pasti minta tolong, kayak minta tolong dicek lagi ya kak mbak, kayak gitu, kayak supaya ya mereka juga mengecek, jadi saya tahu salah saya itu juga di mana. Pada waktu itu saya udah ngirim kayak suratnya itu tadi ke grup sekretaris minta tolong dicek, katanya sudah dicek, akhirnya dikirim ke humas. Nah anggotanya itu tadi yang kritik itu, yang kritik gak enak tadi itu jadi humas itu loh kak. Waktu di humas itu kayak sebenarnya di humas sendiri juga harus mengecek surat itu tadi ada yang salah atau tidak sebelum akhirnya pengajuan surat itu kan. Tapi di humas ini kayaknya nggak dicek sama dia, jadi kayak langsung diajukan. Lah waktu langsung diajukan itu tadi tuh ternyata ada yang salah sama isi suratnya, terus tiba-tiba tuh kayak menyalahkan saya itu loh, kayak ini loh surat ini kok ada yang salah, ini ada yang salah kayak gitu. Padahal saya juga minta tolong supaya dicek kembali kalau misalnya saya mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang salah, mungkin saya kurang teliti kayak gitu. Oke, berarti ini orang itu tadi menyalahkan Kak Ina berada di posisi itu ketika surat itu sudah maju dan tidak bisa direvisi lagi begitu ya. Iya. Padahal seharusnya dia juga ikut andil, ikut bertanggung jawab juga gitu nggak sih Kak? Iya. Oke deh Kak Nina. Kak Nina kan tadi sempat membicarakan ya bahwasanya Kak Nina ketika dikritik sama orang tersebut, Kak Nina ini kayak merasa kesal. Apakah benar? Iya benar. Oke, apakah itu sampai marah? Marah pastinya. Apakah tidak? Marah sih, marah pastinya, kayak saya minta juga kerjasamanya juga kan, jadi organisasi kan ya kerjasama, tapi kayak kenapa kalau misalnya ada satu kesalahan seperti itu yang sebenarnya dia juga ikut andil dalam kesalahan itu, tapi kenapa harus kayak menyalahkan saya, jadi kayak saya marahnya juga di situ sih, kayak Apakah marah itu berkembang sampai ke dendam? berkembang. Jadi kayak di saya tuh kayak punya keinginan kalau misalnya di acara selanjutnya, evaluasi acara selanjutnya, saya tuh pengen mengkritik dia habis-habisan. Berarti Kak Nina ini punya keinginan untuk membalas gitu ya Kak? Iya.
Oke. Lalu nih, ketika Kak Nina ini sedang merasa kesal, marah, bahkan sampai dendam itu tadi. Nah, Kak Nina ini biasanya melakukan apa? Maksudnya kayak perilaku apa yang ditujukan sama Kak Nina? Perilaku jelek sih, jadi kayak nyakitin diri saya sendiri kayak gitu. Nyakitin diri sendirinya itu kayak gimana nih, Kak? Kayak ngopekin kuku, kan kuku saya itu kayak tipis, jadi kayak gampang banget kalau misalnya disobek, jadi yang ngopekin kuku itu tadi. Apakah sampai berdarah, Kak Nina? Sampai berdarah pernah. Oke, lalu itu tuh hanya di acara kemarin saja kah ketika Kak Nina dikritik ini? Apakah sebelumnya di acara-acara sebelumnya juga Kak Nina juga pernah melakukan mendapatkan kritik yang sama dan akhirnya juga melakukan perilaku yang sama juga? Di acara-acara sebelumnya juga seperti itu. Oke, berarti ini sudah terjadi beberapa kali begitu ya? Iya, Lalu apakah rasa kesal, rasa marah, dendam ini itu sampai terbawa sampai ke rumah, Kak? terbawa sih, lebih ke arah kepikiran sama omongannya kakak tingkat ini tadi sih. Oke, berarti ke bawah kayak overthinking gitu ya? Iya, Oke, berarti sini saya mau menyimpulkan terlebih dahulu ya. Bahwasanya Kak Nina ini merasa Kak Nina ini sangat kesal, marah, bahkan sampai dendam ketika Kak Nina ini mendapatkan kritik dari orang lain gitu ya. iya, Jadi kayak kritik dari orang lain itu karena mungkin kritiknya tidak disampaikan dengan cara yang baik, cara yang sopan. Jadi Kak Nina itu marah karena Kak Nina ini mungkin ketika Kak Nina mengkritik orang lain, Kak Nina tidak melakukan seperti itu. Mungkin Kak Nina melakukan secara baik, secara iya, sopan. Jadi Kak Nina ingin orang lain itu timbal balik ke Kak Nina dengan cara yang baik juga, begitu ya. iya. Oke, lalu nih Kak Nina ini punya harapan apa sih ke orang yang mengkritik Kak Nina itu? Kalau misalnya kayak mengkritik itu dengan bahasa yang kayak bahasa yang halus, bahasa yang sopan, dengan nada yang nggak nada tinggi kayak gitu. Karena kalau misalnya saya kan juga nggak ngeritik beliau saja ya, nggak ngeritik dia saja ya. Kayak ngeritik anggota yang lain juga kayak nggak harus pakai nada tinggi, nggak harus pakai ejek karena atau mungkin dengan bahasa yang nggak sopan kayak gitu. Oke, lalu ketika Kak Nina dikritik ini, itu Kak Nina merasa terganggu banget nggak Kak? Kayak mungkin dari skala 1 sampai 10 seberapa terganggunya Kak Nina dan ingin segera menyelesaikan permasalahan ini? 7, lumayan banget terganggu. Oke, itu 7 sudah termasuk angka yang tinggi ya Kak ya? Iya. Oke, lalu sebelumnya kan karena ini sudah terjadi beberapa kali, apakah Kak Nina ini sudah pernah punya usaha untuk menyelesaikan masalah ini sebelumnya? Kalau itu lebih ke kayak apa ya? Mungkin kalau misalnya keinginan buat kritik beliau itu ada, tapi kayak ya saya tetap menghargai beliau sebagai kakak tingkat saya sih kayak gitu. Berarti Kak Nina ini sempat ingin mengkritik beliau juga gitu ya, usahanya itu seperti itu. Iya, Oke, lalu apakah itu berhasil untuk Kak Nina merasa sangat puas dengan itu? Apakah belum berhasil? belum berhasil. Oke, jadi Kak Nina ini ingin orang yang mengkritik Kak Nina ini supaya mengkritiknya tuh lebih baik, lebih sopan, begitu ya Kak Nina? Iya, Tapi apa Kak Nina tahu bahwasanya Kak Nina ini tidak bisa mengatur orang lain tuh seperti apa yang dimau sama Kak Nina? kalau bisa kayak gitu kan sebenarnya kan kayak dia sendiri kan juga melihat ke saya kalau misalnya ngeritik anggota-anggota yang lain itu kan kayak nggak harus dengan nada tinggi atau nggak harus dengan bahasa yang kasar, bahasa yang tidak enak didengar. Seharusnya kan kayak dia juga bisa berkaca gitu loh. Kalau misalnya oh ya anggota ini kayak ngeritiknya itu nggak seperti saya, jadi kayak seharusnya dia juga melakukan hal yang sama. Tapi apakah ketika kritik yang dilontarkan itu tidak benar, bahkan Kak Nina sendiri merasa bahwasanya dirinya Kak Nina tidak salah nih. Lalu kenapa kritik tersebut itu sampai masuk ke Kak Nina? Seakan-akan Kak Nina ini kayak salah gitu, padahal Kak Nina kan tidak salah di posisi ini juga. Kayak kepikiran omongannya itu aja, jadi kayak omongannya itu langsung kepikiran banget, buat saya kepikiran banget kayak gitu. Tapi kan orang ini tidak berpengaruh sama Kak Nina. Apakah orang ini penting menurut Kak Nina? Enggak, Kalau semisal orang ini tidak penting, kenapa omongannya itu sangat bisa masuk ke pikirannya Kak Nina? karena ya kayak
omongan itu tadi yang nggak didengar itu tadi kayak akhirnya bikin overthinking pikiran itu tadi. Tapi orang ini kan tidak membayar Kak Ina kuliah nih. Kak Ina kan kuliah kan pasti dibayari sama orang tua Kak Ina kan. Pastinya orang ini tidak ada apa ya, tidak ada pengaruh baik ke Kak Nina gitu. Jadi kayak Kak Nina kenapa mikirin orang yang menurut Kak Nina nggak penting juga. Seharusnya yang dirubah kan cara pola pikir Kak Nina nih. Kak Nina harus bisa lebih positif lagi begitu. Jadi tidak menangkap itu secara mentah-mentah bahwasanya Kak Nina diomongkan seperti itu, tapi Kak Nina harus mengubah omongannya itu menjadi sebuah motivasi ke depannya. Kak Nina harus lebih baik lagi dan seperti itu. Jadi kayak diambil nilai-nilai positif saja yang berada di omongan tersebut. Iya, ya juga sih ya Kak. Oke, jadi gimana nih kalau semisal kedepannya Kak Nina menerima kritik lagi, berarti apa yang harus dilakukan sama Kak Nina? Berubah pola pikir saya sih Kak, jadi kayak kedepannya itu kayak nggak usah diambil hati, jadi kayak lebih dijadikan evaluasi diri. Oke, mungkin ini terasa sangat susah ya Kak Nina, karena Kak Nina mungkin baru pertama kali mencoba ini, tapi ya saya rasa ini mungkin yang bisa kita coba untuk saat ini. Jadi supaya Kak Nina ini tidak seberapa terganggu begitu aktivitasnya, bahkan sampai uh, menyakiti dirinya sendiri begitu ya. Jadi Kak Nina mungkin dengan solusi seperti ini itu mungkin lebih baik, karena supaya Kak Nina ini tidak berpikiran yang negatif gitu. Jadi kayak diambil baik-baiknya saja gitu. Apa Kak Nina kayak merasa kurangkah dengan solusi ini? Apa Kak Nina masih ingin ada yang mau disampaikan kepada saya? Mungkin ini solusinya mungkin bisa dicoba sih Bu, kayak gitu. Coba sih Kak. Oke, saya senang sekali ya. Jadi kayak Nina kayak mau untuk berusaha menyelesaikan masalah ini menggunakan itu tadi begitu ya. Dan saya sih berharapnya Kak Nina juga bisa melakukan itu secara langsung ke orangnya begitu ya Kak Nina ya. Iya. Oke nih Kak Nina kan ingin mencoba ini ke kehidupan nyata Kak Nina nih. Nah, apakah Kak Nina ini merasa ini tuh bakal berhasil kah, ataukah bakal gagal atau bagaimana? Mungkin bakal berhasil sih Bu. Oke, saya sih berdoanya semoga Kak Ina seperti itu ya, bakal berhasil ya. Semoga masalah ini juga cepat selesai. Oke, karena mungkin ini sudah cukup. Apakah mau yang ada disampaikan lagi? Sudah cukup. Oke, bagaimana nih perasaan Kak Ina setelah menjalankan konseling pada sesi kali ini? Lega sih karena bisa bercerita tentang permasalahan itu tadi, jadi kayak merasa bebannya lumayan keangkat kayak gitu. Oke, mungkin saya juga merasa senang jika saya sudah membantu Kak Nina gitu ya. Kak Nina merasa terbantu dengan adanya saya di sini. Untuk kali ini mungkin kita kan tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan juga ya masalahnya. Nanti kita akan jadwalkan kembali untuk kedepannya kita bertemu. Mungkin Kak Nina mau untuk konseling ini di 1 minggu berapa kali? 1 minggu sekali atau bagaimana? 1 minggu sekali saja. Oke, untuk harinya apakah sama dengan hari ini? Sama dengan hari ini saja. Oke, berarti konselingnya di minggu depan pada hari Jumat, begitu ya? Iya. Untuk jamnya, Karina apakah mau request nih jamnya? Mungkin sekitar jam 9 mungkin. Oke, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan evaluasi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ini dilaksanakan pada hari Jumat pada jam 9 pagi, begitu ya? Iya. Lalu Kak Nina, apa Kak Nina keberatan nih ketika saya kasih tugas kali ini? Enggak keberatan. Oke, jadi seperti yang saya bicarakan tadi, bahwasanya Kak Nina kan berusaha untuk mengolah omongan negatif itu ke pikiran yang lebih positif gitu ya Kak Nina. Jadi Kak Nina mengubah pola pikir Kak Nina. Nah, ketika 1 minggu ini berjalan, nanti apakah ketika ada permasalahan yang terjadi, entah itu dari permasalahan ini organisasi atau dari permasalahan apapun itu, jika ada kata-kata negatif yang keluar, lalu Kak Nina mungkin boleh mencatat. Lalu apakah Kak Nina bisa di saat itu juga mengubah itu ke pikiran yang positif atau tidak gitu ya Kak Nina? Oke. Nanti ketika Kak Nina mungkin tidak bisa mengubah
kepikiran positif, mungkin Kak Ina bisa menceritakan harapannya seperti apa, begitu ya. Nanti kita bisa evaluasi ke depannya, gitu ya. Oke. Oke, mungkin untuk konseling kali ini sudah selesai. Mungkin Kak Ina abis ini mau kemana nih Kak Ina? Ada acara sih Kak. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih Kak Ina sudah meluangkan waktunya datang ke sini, sudah berbagi ceritanya kepada saya. Saya sangat senang sekali, semoga permasalahan ini segera selesai. Begitu ya Kak Ina ya. Ya terima kasih ya Kak Ina. Oke. Hati-hati ya Kak Ina. Iya.